Oke, selamat malam rekan-rekan. Mari belajar di tugas asinkron pertama Microsoft Power Platform ini. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu Microsoft Power Platform dan Dataverse. Oke, jadi sebelum kita ke pembahasan inti, eh, di era modern saat ini, bisnis berjalan menggunakan data. Jadi, segala bisnis dari berbagai bidang maupun komoditas itu sudah pasti menggunakan data dalam operasional bisnisnya. Tidak terlepas itu mau perusahaan skala besar maupun skala kecil, kurang lebih seperti itu. Nah, karena saking banyaknya data, lalu lintas data dan transaksi data, eh, lantas bagaimana kita mungkin kita di sudut pandang mahasiswa atau pelajar, kemudian di sudut pandang seorang pelaku bisnis itu mengolah dan mengelola si data ini gitu. Nah, yang kuantitasnya secara kuantitas banyak dan secara kualitas juga beragam sekali dan memiliki varietasnya masing-masing. Nah, apa yang harus dilakukan nih untuk menghadapi tantangan bisnis di era modern yang saat ini, yang dimana tadi kurang lebih berhadapan dengan data dan teknologi. Maka dari itu, dengan concern yang demikian, Microsoft menghadirkan Microsoft Power Platform, yang dimana Power Platform ini merupakan sebutan untuk layanan Microsoft yang berkaitan dengan pengolahan dan pengelolaan data serta layanan yang sifatnya bisnis, kurang lebih seperti itu. Jadi Microsoft Power Platform ini merupakan brand dari Microsoft yang di dalam Power Platform tersebut terdapat Power Apps, Power BI, Power Automate, dan Power Virtual Agent. Jadi dengan Microsoft Power Platform ini dapat membantu para pelaku bisnis di perspektif bisnis dan dapat membantu para data scientist atau data analis di sisi akademis atau maupun ya di bisnis juga ada untuk men-tackle pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya ini bisa diotomasi oleh sistem atau kecerdasan buatan yang dimana itu dimiliki oleh Microsoft Power Platform semua. Dan data scientist, data analis, sampai ke pelaku bisnis itu bisa fokus saja pada bagaimana mengembangkan bisnisnya ke depan. Kurang lebih seperti itu. Tanpa harus dibebankan oleh pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya minor dan minor tapi sebetulnya vital gitu. Nah, itu dibantu oleh Power Platform kurang lebih seperti itu. Jadi pembahasan sekarang adalah Power Platform sendiri itu tidak terlepas dari ekosistemnya si Microsoft Dataverse. Nah, Dataverse ini merupakan lingkungan atau environment yang mendukung power keempat layanan Power Platform ini dapat berintegrasi dan menghasilkan solusi bisnis secara baik, kurang lebih seperti itu. Jadi maksudnya apa sih Dataverse? Bayangkan seperti data itu memiliki realitanya sendiri gitu, punya dimensinya sendiri. Yang dimana di dalam Dataverse, seperti namanya juga ya, Dataverse itu mungkin serapan dari universe ya. Jadi universe-nya data. Data itu dia memiliki life cycle-nya sendiri, kemudian memiliki strukturnya sendiri, kemudian memiliki caranya dan metode untuk eh, apa eh, apa ya disebutnya hidup mungkin ya, karena data itu bisa bisa bergerak. Kalau kita bicara data warehouse, data data mart, itu kita bilang datanya konsep data bergerak. Nah, kenapa data bergerak? Karena data itu saking banyaknya di dalam data warehouse, kemudian mereka memecah diri satu sama lain gitu, dibantu oleh kemampuan dari AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke
rincian dari Microsoft Power Platform terdiri dari Power Apps, seperti yang saya sebut tadi, Power BI, Power Automate, dan Power Virtual Agents. Kita jelasin satu-satu, apa sih Power Apps? Power Apps itu memungkinkan kita untuk membuat sistem informasi dalam bentuk aplikasi web atau mobile tanpa perlu melakukan pemrograman sedikit pun. Jadi untuk untuk para pengguna yang sifatnya awam atau mungkin memang bukan tidak ada latar belakang IT sebelumnya, mereka bisa menggunakan Power Apps untuk membantu operasional atau kegiatan bisnisnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada Power BI yang dimana memiliki fungsi untuk mengubah data yang dimiliki bisa menjadi suatu insight atau wawasan bagi penggunanya gitu. Yang dimana sebelum ada Power BI ini, si pengguna itu harus memecah atau mengurai sendiri bagaimana membuat data ini menjadi suatu insight atau wawasan yang bisa digunakan untuk dirinya sendiri maupun untuk organisasi dan kepentingan perusahaannya. Nah, mungkin juga dia ada kemungkinan untuk meng-hire data analis dan data scientist juga yang mungkin memakan waktu juga untuk menerjemahkan data tersebut untuk menjadi insight. Nah, hadirlah Power BI yang dimana pada awalnya itu membutuhkan waktu. It takes time to translate data into insight menjadi dalam hitungan menit gitu. Yang dimana itu mungkin memakan hitungan hari atau minggu atau bulan gitu. Lebih seperti itu. Jadi dengan Power BI ini visualisasi data akan cepat dan proses penyampaian informasinya pun akan lebih cepat. Lebih seperti itu. Ada Power Automate yang dimana dengan Power Automate ini kita bisa mengerjakan kegiatan yang sifatnya berulang. Namun itu penting kalau kita tidak melakukannya itu akan berakibat fatal, kurang lebih seperti itu. Contoh misalkan bayangkan kita punya bisnis jualan beras misalkan. Beras itu hari ini misalkan kita punya 20 karung misalkan. Nah, di hari ini pembelian itu habis sampai ke misalkan 3 sampai 5 karung nih gitu. Nah, kita kan harus cek stok ya, dan kita harus stock of name juga untuk pemutahiran data stok beras. Nah, itu kan pekerjaan yang sederhana, namun itu sangat vital sekali kalau kita mengerjakannya dengan konsisten. Kalau kita mengerjakannya dengan tidak konsisten, akibatnya akan fatal juga. Lebih seperti itu. Nah, Power Automate itu membantu kita untuk men-tackle urusan-urusan yang ya sifatnya minor tapi penting gitu. Lebih seperti itu. Jadi analoginya seperti itu Power Automate. Power Virtual Agents adalah layanan yang memberikan kita kemampuan untuk membuat chatbot. Chatbot namanya chatbot. Jadi chat dan bot. Kurang lebih ini robot chat gitu. Jadi kita bikin robot chat tanpa harus menggunakan kemampuan pemrograman sedikit pun. Jadi kita tinggal drag and drop mungkin atau mungkin klik knowledge base yang digunakan. Knowledge base itu adalah dictionary atau disebutnya ya. Kayak wawasannya si robot yang hendak kita tanamkan ke si robot. Jadi ketika ada pertanyaan atau statement, si robot itu harus comply-nya itu seperti apa, reply-nya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Ya, itu Power Platform ya. Lanjut ke Dataverse. Nah, ini tadi yang Dataverse yang saya jelaskan tadi, kita bayangkan seperti dia punya realmnya sendiri. Kemudian Dataverse ini apa ya? Kalau bahasa umumnya saya belum kepikiran sih, tapi yang jelas dengan Dataverse ini membantu si Power Platform untuk berintegrasi dengan sumber data yang berbeda, jenis data yang berbeda, kemudian dia bisa
scalable dirinya sendiri. Sederhananya sih memperbesar kinerja atau performa penyimpanannya secara otomatis, dan juga dia bisa menangani persoalan seperti administrasi data, yang dimana salah satunya adalah security atau keamanan data, kurang lebih seperti itu. Jadi Dataverse itu adalah sistem yang secara spesifik atau khusus menangani pengelolaan data secara baku mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Jadi under the hood-nya Power Platform itu ada Dataverse, kurang lebih seperti itulah under the hood ya istilahnya. Dan apabila kita sambungkan, maka segala permasalahan yang menghalangi kita untuk mengembangkan bisnis menjadi selesai secara otomatis, kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Insan Kamil dari kelas T-Rex. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali.